Are you ready? Stand by. Gimana ini kabarnya Pak Sunar? Alhamdulillah baik-baik. Wah, Baik, ini baik. terpilih jadi Ketua Kormi Surabaya periode sekarang ya Pak, 2022 sampai berapa lama ini Pak? 2026. 2004 Jadi tahun 4 berarti, Pak? tahun. Ya. Empat Loh, tahun. memang bukannya 5 tahun ya Pak? Aturan yang baru Perpres 11 2001 ADRT-nya sekarang 4 tahun. 4 tahun. Kalau dulu 5 tahun. Ya, ya. Ini baru dilantik pagi ini, langsung kita dapat kehormatan didatengin ini untuk Ya, wawancara betul. podcast nih Pak, ngobrol santai. Kutu sangune akeh hingga pulang. Tadi dilantik sama siapa Pak? Dengar-dengar kok ada Pak dari pusat datang nih Pak. Ya, kalau pusat itu sebagai undangan. Kalau sambutan. Ya. Kalau melantiknya itu wajib itu di atas satu tingkat Kormi, yaitu Kormi Jatim. Jatim. berarti ya. Kalau Bapak kan Kormi Surabaya, berarti ya Pak ya. Surabaya. Oke. Pak, Bapak asli Surabaya? Asli Tulungagung. Oh, Tulungagung. Iya, tapi nggak masalah ya Pak jadi Nggak ketua masalah, Kormi ya. sudah lama di Surabaya hampir 40 tahun. Kalau di Korminya sendiri Bapak ini sebenarnya 40 tahun Pak. 40 tahun. Umur berapa sekarang Pak? Sekarang 52 ya. Oh, nggak kerasa ya Pak ya? Iya. Nah, tapi masih tetap awet muda. ini. Alhamdulillah. Karena ini mau bergaul dengan Kormi ya. Oh, mau gitu. ngopeni Kormi itu ya. Iya. Pak, Bapak sendiri kok bisa masuk Kormi, ceritanya gimana Pak? Padahal Kormi ini kan jujur aja kan sesuatu kalau kita ya teman-teman ini mungkin banyak taunya kan KONI, bener ya? Iya. Nah Bapak kok bisa di Kormi ini gimana background ceritanya Pak? Dulu 10 tahun yang lalu Kormi itu namanya Formi. Formi bener. Ya, Federasi Iya. Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Bener. Kebetulan saya sendiri sebagai ketua Kormi Kecamatan Jambangan. Oh, Kecamatan Ya, Jambangan. Itu Kormi Kecamatan Jambangan. Oh sebentar Pak, Kecamatan Jambangan, inget saya ya, hanya di Surabaya aja yang Korminya sampai di kecamatan. Ya, Benar ya? Korminya di kecamatan itu ada 31 kecamatan sebetulnya semua ada. Cuma di situ ada yang maju, ada yang tidur aja. Oh, Yang paling maju saat itu adalah Kecamatan Jambangan, Benar, ada benar. Mulyojo, ada Gayungan, Sawahan. ya. Yang lainnya hanya tidur. Gitu ya. Berarti yang penggeraknya nggak ada berarti. Ya, Benar ya. yang ada. Oke, lalu Pak. Dari situ saya menjabat ketua Formi Kecamatan Jambangan 5 tahun. Oh ya cukup lama ya. Pak, Ya, dari situ saya semua apa itu program-programnya Kormi, Formi Kecamatan, Kormi Kota itu saya laksanakan dengan baik di sana. Akhirnya dalam kurun waktu 5 tahun saya didapuk untuk menjabat Sekretaris Umum Kormi Kota Surabaya 5 tahun berikutnya ya. Oke. Ya, 5 tahun berikutnya saya mendampingi Pak Bambang Purwanto waktu itu menjadi Ketua Umum, saya Sekretaris Umumnya. Ya. Di situ perjalanannya Formi terus meningkat. Dan ini kena pandemi kita turun lagi. Betul. Ya, nah, undang-undang terbaru muncul, Undang-undang olahraga ya. olahraga Ya. kemasyarakatan. Ya. Formi berubah menjadi Kormi. Ya. Betul. Nah, itu akhirnya berjalan dengan baik juga. Nah, saat ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 berubah lagi Kormi menjadi Kormi juga, cuma di situ singkatannya bukan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia, tapi Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Tidak ada rekreasinya. Jadi Nggak tanpa ada- rekreasi, tanpa olahraga rekreasi masyarakat. Indonesia. Itu lebih bagus atau lebih enggak Pak sebetulnya? Lebih luas ini. Oh, lebih luas. Lebih luas karena mencakup beberapa yang berhimpun Inorga, Inorga atau kalau dulu namanya cabur. Ya. Kalau di Kormi namanya Inorga. Inorga berarti induk Indo olahraga. Olahraga ya, Indo Olahraga yang notabene mereka tuh kelompok-kelompok masyarakat yang mendirikan ya Inorga itu. Jadi nggak perlu federasinya, ada federasi Tidak perlu, ya berarti, tidak Pak? perlu. Mereka bergabung atau namanya berhimpun di Kormi. Ya. Untuk Surabaya sendiri kan sudah mencapai 41 ya, 41 Inorga. Iya. Banyak loh ya Pak, 41 ini ya. Banyak. Ya cukup puyeng mestinya Pak ya. Ya, alhamdulillah. Jadi dari perjalanan situ sehingga kita sekarang ini mengembangkan namanya kearifan lokal ya. Kearifan lokal kalau dulu cuma mungkin 20 kearifan lokal, sekarang itu mencapai 40. Ya. Nah. Ini kan cukup disegani, cukup Betul, diminati oleh masyarakat umum. Karena olahraga kita itu Komite Olahraga Masyarakat Indonesia, ini berarti olahraga masyarakat. Oke. Mulai dari kecil anak TK sampai lansia itu ada.
ada permainannya Oh, situ. jadi tidak ada umur ya, batasan Tidak ada umur, berarti tidak ada ya, Pak, ya? batasan umur. Jadi nanti itu golongannya macam-macam Betul, betul, betul. atau kualifikasinya macam-macam. Iya, iya. Perkembangan untuk Surabaya sampai saat ini namanya Inorga itu cukup tak anggap sangat bersahabat ya, sangat mendukung program-program Kormi. Nah, ini sekarang teman-teman Inorga itu memang kenapa sih kok dinamakan Inorga? Ya, ya, betul. Kenapa? Ah. Karena Inorga itu ada 2 tingkatan. Tingkatan yang langsung Korminas atau terdaftar di Kormi nasional. Koordinasi berarti pusat nasional berarti. Ada yang hanya terdaftar di daerah. Oh, gitu. Namanya Forda. Oh, oke. Olahraganya menaungi untuk Forkot, Forda dan Kormi nasional atau Fornas Ya. itu memang berbeda-beda. Ya, ya, ya. Kita fleksibel, untuk Kormi itu fleksibel. Oke. Kalau yang sudah terdaftar di pusat atau di Kormi nasional maka Inorga tersebut ikut Fornas. Kalau yang hanya terdaftar di kota atau provinsi hanya ikut Forda atau gitu. festival olahraga daerah. Oh, oke. Jadi seperti itu menurut ADART dan itu Ya, sah-sah semua, nggak ada yang melanggar itu. Ya, ya. Dan ini Kormi ini memang bentukan pemerintah dan diakui oleh pemerintah resmi ya, Pak ya? Resmi ini sejajar olahraga itu kan ada 4 ya Mas ya. Ya, ya. Olahraga Apa aja, Pak, Kormi ini, Pak? Koni. adalah Kormi ya. Kormi, Kormi, ada lagi KONI, Koni, ya. ada lagi olahraga olahraga pendidikan, Ya. ada lagi orang disabilitas ya, apa itu yang cacat itu apa namanya? Oh, disability. Ya, disability. Itu ada namanya ICA nggak salah. Ya, ya, Nah, ya, ya. itu. Jadi kalau naungan kami itu di olahraga Korminya. Oh, Kormi. Kalau KONI itu olahraga prestasi Mas. Ya, ya, ya. Prestasi, kalau kita tuh olahraga masyarakat yang tidak perlu prestasi. Tapi dari prestasi itu yang bentuk itu kita kebugaran. Oke. Nah, sehat bugar itu kita. Ya, 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 ya. Itu. Loh, tapi kalau dibilang nggak ada prestasinya kan ada perlombaannya tuh mestinya, Pak. Perlombaan itu kan bukan prestasi buat kita. Oh. Itu memang penghargaan dari apa itu komunitas atau komunitas untuk teman-teman penggiat. Kalau di Kormin itu namanya penggiat. Oh, penggiat. Ya, Oke, bukan apa seperti KONI. Kalau KONI kan atlet. Atlet ngomongnya ya. Kita penggiat. Ya, seperti itu. Jadi harusnya lebih banyak ke arah fun-nya, Pak ya. Iya, Fun, terus kumpul, saling kenal gitu ya. Betul. Tapi yang penting badannya bugar gitu. Iya, benar Iya, ya. betul. Jadi kalau prestasi itu sebelum dibentuk sebagai atlet, mereka kan harus sehat bugar. Iya, iya. Yang bentuk siapa? Ya Kormi. Karena Kormi itu wadahnya banyak sekali. Betul. Nah, termasuk saya dengar Pak. Jadi kan kayak ada tadi Bapak bilang Forda, terus akan ada Fornas ya, benar Pak ya, di Juli ini ya. Betul. Itu berarti harus aktif semua Kormi ini untuk mengirimkan penggiat-penggiatnya untuk mengikuti acara ini, Pak. Ya, mereka itu sudah tahu dulu ya. Mereka sudah tahu. Jadi ada kalau Surabaya ada sekitar 14 sampai 15 Inorga yang nasional. Artinya apa? Oke. Mulai dari nasional, daerah itu ada semua perwakilan. Ada lagi Inorga yang apa itu kearifan lokal. Ya. Itu kalau Surabaya itu dari 41 diambil 15, sekitar ada 26 nggak salah. Ya. Itu kearifan lokal semua. Jadi kearifan lokal itu contoh di Kecamatan Jambangan atau di Kecamatan Mulyojo itu punya kelompok olahraga tradisional di situ. Asalnya mereka dari kelompok itu mendirikan komunitas, mendirikanlah dia punya semacam ada akte pendirian. Ya. Ada apa itu anggota, ada di ART. Betul. Masa kita bisa berhimpun di Kormi. Oh, gitu. Itu sama haknya dengan yang lain itu sama hak. Mereka punya hak yang sama. Ya. Jadi itu diakui. Kalau secara nasional maka pemerintah berwajib wajib memberikan anggaran APBN. Oke. Dan APBD Ya, untuk itu. Tapi kalau cuma di daerah maka itu hanya cukup di APBD daerah. Oh, jadi tergantung kalau masuk nasional ya sudah ada anggarannya di APBN dari gitu kementerian. Pak, ya. Tapi kalau daerah ya daerah sendiri Betul, gitu ya. itu wajib tuh. Pemerintah wajib memberikan bentuk apresiasi pada Inorga itu. Berarti ya Pak, memang pemerintah support Kormi juga ya. Siap. Gitu ya, benar ya. Jadi Pak, terus ini Pak,
teman-teman kan pada kita jujur aja ya, maaf ya Pak ya. Kan kita ini teman-teman ini orang awam ya. Kadang kalau bilang kormi ini kan juga agak bingung ya Pak ya. Salah satu coba Pak, mungkin bisa disebutkan inorga apa sih yang teman-teman yang seperti tradisional yang apa? Kalau nggak salah kan ada tantangan juga. Contohnya apa Pak? Contohnya? Iya, oke. Mungkin ini yang kelompok-kelompok tertentu seperti olahraga tantangan ya, seperti airsoft gun ya. Oh, airsoft gun tantangan ya? Tantangan. Oh, teman-teman, berarti airsoft gun yang biasanya suka battle ini ya, ada naungannya di Kormi, termasuk divisi tantangan ya. Tantangan. Olahraga tantangan itu ya. Salah satu itu. Ya. Dan ada lagi olahraga rekreasi, olahraga tradisional. Itu yang berbentuk permainan. Permainan. Seperti egrang, babak sodor, tarik tambang. Itu 17-an paling banyak. Oh, banyak. Gitu ya? Itu namanya olahraga permainan. Permainan. Ya, olahraga tradisional di situ. Nah, ada lagi olahraga masyarakat. Apa sih olahraga masyarakat itu? Itu benar Pak. Apa itu berbentuk senam. Oh, senam ya Pak? Senam. Ada olahraga masyarakat kesehatan ya. Ada lagi olahraga kesehatan, ada lagi olahraga kesehatan ya. Kesehatan itu meliputi olahraga kayak senam jantung. Ya. Cakra wewengka. Ada lagi asmah namanya asmah. Asmah ya. Asmah olahraga senam asmah, lagi senam tera. Oh, senam tera ya. Itu Pak. Itu olahraga kesehatan. Atau namanya olahraga pernapasan. Ya itu. Olahraga kesehatan. Olahraga masyarakat yang lebih luas. Itu pemahamannya seperti senam Zumba. Zumba itu termasuk? Zumba masuk olahraga masyarakat. Zumba itu ngetop loh Pak. Banyak kan. Oh iya, Zumba ya? itu masuk ke olahraga masyarakat umum. Jadi itu. Jadi bermacam-macam olahraga ini berhimpun di Kormi Surabaya. Kita kembangkan. Kita tidak bisa memilah-milah satu sama lain untuk membedakan, tidak. Itu semua sama. Kita perhatikan semua itu. Gitu ya Pak ya. Terus lagi mungkin satu hal untuk Surabaya, kemarin dalam visi misi saya itu akan mengembangkan olahraga sampai tingkat dunia. Tavisa maksudnya gimana Pak? Sampai tingkat dunia ini gimana Pak? Tavisa namanya Tavisa itu. Itu Tavisa. Ya. Jadi olahraga yang pertama itu kita adakan setiap tahun, itu namanya olahraga Forda. Tadi ada festival olahraga daerah. Itu ada lagi sebelum itu namanya Forkot atau Forkap. Oh, berarti lingkung lebih kecil lagi di tingkat kota atau kabupaten. Nah, itu. Setelah itu baru naik ke Forda. Forda penyelenggaranya adalah Kormi daerah. Oke. Nah, itu mungkin setiap tahun kali ada juga itu. Iya Pak. Naik 2 tahun sekali, itu namanya Fornas. Oh, Fornas itu 2 tahun sekali Pak? Ya, 2 tahun sekali. Setelah ini selesai, maka ada namanya Tavisa. Itu dunia. Ada namanya PAMI ya. PAMI itu Persatuan Atletik Master Indonesia. Itu kita mendunia Mas. Oh. Ada yang kemarin ada Singapura, sampai Prancis, itu kita ada punya atlet atau penggiat itu sampai dunia, itu biaya sendiri Mas. Loh, yang dilombakan inorganya apa Pak? Yang ya kayak lempar lembing, yang lansia itu ada lagi atlet itu jalan sehat. Ya. Ada lagi lari 400 meter. Itu mendunia itu. Mendunia. Oh. Ini ada di Surabaya ada. Oh gitu. Ada lagi yang lempar cakram. Lempar lembing umur itu berumur. Jadi usia itu ada yang 60 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 70 tahun ikut lomba itu. Oh. Ini kan belum banyak yang dipahami oleh masyarakat luas. Tapi ini sudah ada kita. Oh. Gitu. Berarti kedepannya ini ya Pak ya, termasuk apa ya? Berarti sedunia ini juga ada yang seperti Kormi ini ya harusnya Pak. Ada Tavisa itu Mas. Juga ada olahraga tradisional masing-masing negara. Oh, nanti dilombakan dilombakan di sini ada gitu. Itu bukan yang diminta yang menang atau kalahnya, tapi di situ itu seninya. Yang biasanya dilombakan itu seninya. Jadi ini cukup luar biasa yang harus kita pahami oleh masyarakat luas, utamanya di Surabaya ini. Kita akan mengawal hal ini bersama-sama dengan pemerintah daerah. Bagaimana nanti kita lebih maju, Kormi itu disegani oleh masyarakat. Gitu. Benar Pak. Ya memang kita sih harapannya begitu Pak. Jadi Kormi lebih tahu, masyarakat juga lebih mengenal kan. Jadi apa ya Pak, kebudayaan kita juga nggak akan luntur, benar ya Pak ya. Betul. Contoh kayak anak sekarang mungkin kalau enggrang nggak bisa ya Pak ya. Nah dengan adanya Kormi kan otomatis kan juga bisa lagi. Ya.
Ada lagi hal yang perlu kita garis bawahi dan patut kita ajungi jempol bahwa setiap ada event-event pariwisata. Oh iya benar. Itu penyambutan pariwisata di Perak apa itu wisatawan turun dari kapal pesiar itu juga bisa disambut dengan olahraga tradisional. Oh iya benar. Itu egrang disambut dengan egrang itu. Iya. Itu bagus itu, ada video-video kita nanti kita akan iya, soalnya sayang ya Pak ya nggak gitu nanti diklaim sama negara lain ya, Pak ya. Benar ya kan kebanyakan kan gitu ya. Tambah pikirnya masyarakat lain loh ini kebudayaannya negara situ gitu ya, bukan negara kita gitu ya Pak ya. Iya. Ya, Pak dengan kepengurusan yang baru ya Pak ya. Bapak kan sudah cukup lama sekitar 10 tahun ya di Kormi ini. Kan merasakan jatuh bangunnya ya Pak ya. Susahnya apa Pak? Hambatan-hambatan yang selama ini Bapak alami ini apa Pak? Sampai saat ini kekompakan yang harus kita jaga semuanya. Dari semua pengurus itu bersatu. Memang ada yang nggak kompak Pak? Selama ini Bapak ngalami? Biasalah manusia ya. Gitu ya? Karena pengurus ini kan sosial Mas. Oh iya benar. Kami jadi pengurus ini sosial, betul-betul tidak ada honor, tidak ada. Ya, bukan profesional yang digaji ya. Iya, tapi kita ke masyarakat harus profesional. Gitu loh. Jadi kadang-kadang yang pas ada rapat, ada kegiatan, oh ini pas hari kerja, pas ini tidak bisa kita tinggal. Itu kita harus menyesuaikan. Ini yang harus kita sesuaikan. Tapi alhamdulillah kita bangun dengan baik. Selama ini kekompakan itu terjaga dengan baik gitu lah. Ini menjadi modal yang utama. Yang gak enak itu tadi, pas ada acara, pas ada event, mereka pas sibuk, mereka pas ada kegiatan, sehingga kita harus membanting untuk hal lain atau teman-teman yang lain yang bisa pada waktu itu, sehingga kita tetap bagaimana menjaga kekompakan itu. Yang paling krusial adalah masalah modal kegiatan itu. Kita hanya saat ini masih dinaungi oleh pemerintah kota, dan ini tidak boleh terus begini. Kita harus mencari terobosan-terobosan kepada perusahaan-perusahaan yang notabene mereka harus menganggarkan 3% untuk kesehatan masyarakat. Ini sesuai undang-undang olahraga. Nanti kita mau kejar seperti itu. Itu termasuk dana CSR gitu ya? CSR Mas. Ya, CSR benar ya Pak ya? Larinya ke situ kita akan mengejar gitu. Iya. Itu kita harus proaktif kepada mereka. Jadi Bapak rencana juga akan masuk ke perusahaan untuk menyehatkan karyawan-karyawannya, termasuk ya semua olahraga, entah itu senam, entah itu ada yang lain-lainnya, pokoknya dimasukin ya Pak. Betul. Itu arahnya kita, seperti kita tim nanti. Kita akan bentuk tim, akan datangi BUMD, BUMN atau perusahaan-perusahaan yang sangat mereka sangat antusias sama olahraga. Nanti kita akan nge-prop ke mereka. Gitu. Bener. Nggak kepikir Pak, bener Pak, nggak kepikir. Ternyata Pak Sunar sudah punya misi ke sana ya, visinya ya. Kalau untuk sekolah gimana Pak Sunar? Sekolah itu welcome sekali malah. Itu bagus. Welcome sekali. Anak-anak sekolah sekarang luar biasa. Bagaimana Surabaya wani gadget. Ya, wani melupakan gadget. Oh, wani melupakan gadget. Betul. Jadi bukan mendukung gadget ini. Wah, iya enggak lah Mas. Saya pikir karena kena pandemi jadi jadi Surabaya mendukung kita enggak ya berarti. Jadi ini Surabaya harus wani melupakan gadget. Benar. Ini saya gembar-gemborkan setelah saya pelantikan kemarin termasuk visi-misi saya bahwa anak-anak sekarang itu luar biasa sama gadget. Kita lupakan. Kita buat mereka berlatih untuk olahraga tradisional. Bagaimana kita merangkul mereka. Itu kita harus, program ini harus kita gentolkan ke masyarakat gitu. Apa Pak salah satu bentuk programnya yang wani melupakan gadget ini Pak? Ya ini kita kembangkan olahraga tradisional di sekolah-sekolahan. Oh, jadi masuk di kampung-kampung ya, di kampung-kampung mereka kita latih. Kita buat cinta sama olahraga tradisional. Ini kewajiban kita bersama. Gitu ya Pak. Betul. Ya. Oke. Kita harus dukung itu Pak. Nah gitu orang tua harusnya banyak komplain kan Pak. Dengan kondisi sekarang kan anak pasti di depannya gadget tuh Pak. Ya karena musim pandemi seperti ini, tapi kita pun masih kepada mereka sangat perhatian. Jadi kita akan datangi orang tua, sekolah-sekolah yang notabene kita memberikan keterangan yang seluas-luasnya kepada mereka. Mereka akan paham situasi, mereka hadir di tengah-tengah kita juga semua. Mereka mendukung kita. Bagaimana caranya? Ini harus kita pikir bersama. Oke, mantap. Kita dukung Pak. Terus ini Pak. Tadi kan susahnya ya Pak ya. Nah senangnya Bapak sampai mengabdi dan senang juga akhirnya Bapak sekarang jadi ketua ini kan berarti kan ada apa ya
Bapak merasa juga senang dan bangga atau di Kormi ini ya. Apa Pak yang bikin yang program-program sudah Bapak jalankan yang bisa apa ya Bapak banggakan? Wah ini loh yang kira-kira ada di Kormi yang Bapak bisa bangga yang terobosan-terobosan yang pernah Bapak lakukan lah. Kormi. Naluri Mas. Maksudnya gimana naluri? Naluri itu atau panggilan hati. Oke. Itu tidak bisa dimiliki oleh banyak orang. Saya itu senang sejak dulu namanya jadi RT, ketua RT, jadi ketua Karang Taruna, jadi RW. Oh, karena jadi koordinator ya, kayak saya tuh senang pada sosial. Oh, ya. Saya seorang peminis ya, saya seorang kontraktor ya. Tapi heran, kok senang sama olahraga tradisional? Iya, benar. Apakah aku itu kondeso ya? Itu juga bisa. Masa bisa? Iya, jadi naluri ini tidak banyak dimiliki orang, tapi naluri teman-teman pengurus kita itu banyak yang banyak sosialnya, Mas. Jadi itu panggilan hati, ya. Panggilan hati tidak bisa dibeli dengan uang. Benar. Kita kumpul dengan masyarakat, kita kumpul dengan banyak orang, itu akan membuat silaturahmi itu lebih baik, lebih berkembang, dan itu akan menyehatkan kita. Jauh dari penyakit, jauh dari pikiran jelek. Luar biasa. Ini yang membuat saya sampai sekarang masih bertahan di Kormi. Berarti panggilan ya Pak? Panggilan hati, naluri. Panggilan hati ya. Gitu. Ya memang itu yang susah dibeli dan dicari Pak, bener Pak. Ada orang yang memang cuma menjabat karena ya sudahlah menjabat tapi ya akhirnya nggak ada terobosan, bener ya Pak ya. Terbeban juga bisa-bisa ya Pak ya. Betul. Ya. Jadi ini yang membuat kenapa rezeki saya itu banyak, rezeki saya itu mengalir, keluarga sehat. Ya. Ini karena saya menjalankan dengan ikhlas panggilan hati ini, sehingga bersama-sama pemerintah daerah, sama-sama dengan masyarakat, kita akan kembangkan kemasyarakatan ini lebih luas. Olahraga ini milik kita bersama. Benar. Pak, terus ini Pak, saya mau menanyakan ini Pak. Kira-kira loh Pak, di inorganya tempat Bapak dengan caburnya yang di KONI yang prestasi itu ada bentrokan nggak Pak? Maksudnya, oh di sini KONI ada, di Kormi juga ada. Nah ini apa kejadian bentrok atau enggak ini Pak ya? Kira-kira Pak? Alhamdulillah ya, selama saya menjabat 10 tahun ini, sampai hari ini kita harmonis sama mereka. Tidak ada bentrokan sama sekali. Harmonis sekali. Karena tahu batas-batasnya ada. Kita juga dengan KONI pun sangat bersahabat. Jadi sudah ada batasan-batasan yang ini untuk masuk ke KONI, yang ini masuk ke Kormi. Jadi kita menjalankan itu tinggal gampang dan lancar, enak lah. Yang penting bangun komunikasi yang baik. Ya, berarti dengan Pak Hosli juga komunikasi baik, sangat baik. Loh, terus ini Pak, kira-kira boleh nggak diinfokan ke teman-teman ya? Kira-kira cabur dan inorga yang mirip-mirip itu apa Pak sebetulnya? Cuma kan pasti beda tuh Pak. Yang mirip-mirip ini apa Pak sebetulnya? Itu kayak panjat tebing. Mirip sekali. Panjat tebing. Itu ada yang masuk ke KONI, ada yang masuk ke Kormi. Jadi itu mirip-mirip sekali. Tapi ada kualifikasi yang ini masuk ke KONI, ini yang masuk ke Kormi. Jadi sudah ada batasan juga. Oh gitu ya. Iya. Termasuk skateboard juga gitu. Ada yang bisa ada di KONI ya Pak ya? Bisa ada yang di KONI, ada yang di Kormi. Jadi tinggal kualifikasi mereka itu ini masuk yang dipertandingkan, ini yang masuk ke masyarakatannya. Itu ada batasan-batasan itu. Mirip-mirip juga itu. Betul. Kalau di Kormi sama KONI kan harmonis Pak. Nah kira-kira mereka ini loh yang di lapangan apa? Harmonis juga. Harmonis ya? Tidak ada bentrok sama sekali, tidak ada. Gesekan juga tidak ada. Sampai saat ini yang kami temukan baik-baik saja. Karena sudah ada batasan-batasan itu yang mereka sudah paham lebih dulu. Nah kalau untuk tempat ini Pak, latihannya rekan-rekan yang ini ya penggiat-penggiat ini, kira-kira di mana aja sih Pak? Kalau penggiat ini Pak, yang mungkin kalau contohnya mungkin Sumpitan Tulup ya teman-teman ya, benar ya Pak, Tulup itu ya. Nah itu di mana biasanya latihannya atau yang panah tradisional di mana itu Pak? Mungkin ada bisa diinfo ke teman-teman ya Pak. Itu di Surabaya itu sangat mumpuni untuk tempat latihan dan itu dipergunakan untuk masyarakat semua. Jadi Dispora atau Disporapar itu sangat Disput Porapar. Jadi Dinas Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata itu memiliki puluhan tempat latihan. Oh banyak berarti banyak. Diwadahi bener sama pemerintah ya Pak ya. Kayak inorga yang kepengen punya tempat latihan silakan. Mereka mengajukan di Kormi, Kormi nanti rekom ke Dispora, maka Dispora akan memberikan avis atau rekom tempat yang mereka tuju. Itu banyak sudah ada di Gelanggang Remaja itu
di lantai atas termasuk Arif Subgan, latihannya di sana. Benar. Ada lagi namanya apa tuh Challenger, ada di Gelanggang, ada banyak sekali yang sudah kita loloskan, termasuk Akti ya. Akti itu kungfu, kungfu tradisional, ada di Gelora Pancasila. Itu sudah semua sudah kita siapkan. Pantas Gelora Pancasila ini sekarang ramai kegiatan. Ramai sekarang. Jadi alhamdulillah pandemi kan Surabaya level 1. Benar. Dan ini jangan lengah, tetap dijaga prokes. Tapi ekonomi olahraga tetap jalan. Harus jalan. Benar, siap. Ini paling benar Pak. Paling enggak prokes harus ya Pak ya. Contoh kayak kita ini ya Pak, salah satu harus. Iya. Wah luar biasa nih kita dapat pencerahan dari Bapak banyak ini Pak. Ya kita sih harapannya satu ya Pak ya. Mungkin terutama nih teman-teman yang airsoft ini kan sudah dinaungi Bapak. Jadi untuk kedepannya kita semua cabur inorga ini bisa maju ya Pak ya. Nah, tapi kalau untuk kayak contoh ada rekan-rekan ya Pak ya yang kurang paham gitu ya. Kalau mau ketemu Bapak atau timnya Bapak ini kemana Pak kantornya Kormi nih Pak? Kantor Kormi itu setiap saat ada di Gelanggang Jalan Bogen nomor 1. Bogen nomor 1. Ya, itu ada juga sekretariatan ada, dan setiap hari ada di sana. Nanti kalau ketemu dengan saya sangat mudah ya. Saya di WA saja langsung kita kontak nanti. Betul. Mudah sekali. Saya akui teman-teman. Saya WA langsung dijawab sama Pak Sunar. Itu. Kalau saya itu bangun subuh ya, habis ngaji, habis kerja nyapu ngepel gitu, buka HP. Ada aja Pak. Itu kan olahraga tradisional itu. Itu termasuk olahraga tradisional Mas itu. Buat kita sehat. Benar. Jadi monggo. Kalau perlu dengan saya 24 jam Mas. Ya kalau pas jam tidur ya jangan ya. Tapi kalau melek kita pasti balas. Teman-teman kalau mau tahu kantornya Kormi itu di Jalan Bogen ya, benar Pak ya. Bogen ya. Jadi teman-teman nanti search aja di Google Map itu ada namanya Gelanggang Remaja pasti muncul. Ya. Sebelahnya Gelora Tambak Sari yang biasanya buat sepak bola. Nah nanti masuk ada gangnya itu, nah kelihatan ada gedungnya Kormi dan Koni ya. Jadi memang itu disiapkan untuk. Jadi teman-teman mau tanya, mau masuk ke induk organisasi atau inorganya Kormi silakan bisa langsung datang ya Pak ya. Betul. Mantap ini dah. Dan satu lagi teman-teman. Nah khusus untuk yang teman-teman saya yang sama-sama nembak Pak. Nah ternyata Pak Sunar ini anggota Perbagin. Nah, bener ya Pak ya. Anggota Perbagin Surabaya. Jadi ya jangan macam-macam sama Pak Sunar. Kita bisa dueling menembak juga akurat karena kita sudah terbukti ya. Sudah terbukti. Benar. Mau strong hand satu tangan kena. Wah luar biasa. Pak terima kasih banyak ya. Siap. Ini nggak kerasa ternyata sudah 35 menit kita ya Pak. Ya. Kita doakan semua bahwa Kormi ini akan dikenal lebih di masyarakat sehingga di kepengurusan Bapak ini semuanya akan berkembang lebih maju. Ya, terima kasih ya Pak karena sudah menaungi Airsoft Gun ini Pak. Terima kasih kembali. Saya didukung. Semoga nanti kepengurusan saya 4 tahun ke depan amanah. Siap Pak. Dan barokah. Nah, kita dukung Terima Pak. kasih. Tes.